kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insa Mesra ya. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 9 Februari bertepatan dengan 28 Rajab 1445 Hijriah. Kami hadir kembali bersama Insa Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM di acara Dai Dialog Agama Islam. Untuk acara ini juga boleh diikuti atau didengarkan melalui streaming di www.radiomesra.com dan sekarang ini kita juga live di Facebook Mesra Radio Parepare. Selamat pagi semuanya Insa Mesra, berharap mudah-mudahan pagi hari ini Insa Mesra sekeluarga tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Insa Mesra untuk acara dai hari ini masih bersama dengan Ustaz Muhammad Rosidin BAMA. Beliau adalah alumnus Binoria University International Karachi, Pakistan. Beliau juga adalah alumni dari pesantren Sirojul Muhlasan Payaman 2 Kerincing Secawan, Magelang, Jawa Tengah. Beliau juga adalah pemilik sanad hadis, kutubus sita dan lain-lain. Beliau pengajar fikih, hadis, tafsir, nahwu saraf, tauhid. Kemudian beliau juga adalah salah seorang dai KPK, komunitas pendakwah keren. Dan beliau adalah pembina tahfiz Mandua Parepare. Untuk materi kita hari ini, karena kita di bulan Rajab, kita mengangkat materi Isra Miraj. Nah, baik Insa Mesra, sekarang pukul 10.19 menit. Saya mencoba menyapa Pak Ustadz dulu ya. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah baik-baik saja. Insyaallah ya. Nah, itu juga kita berharap mudah-mudahan pendengar semua ya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Ustadz, untuk materi kita hari ini sebenarnya semestinya masih di seputar pembahasan azan ya. Tapi karena kita di bulan Rajab dan ini kayaknya sudah di penghujung Rajab, ya kita mengangkat materi Isra Miraj ya. Namun tidak tertutup kemungkinan siapa tahu ada yang sama yang ingin bertanya di luar materi, ya boleh silahkan. Iya. Silahkan Ustadz untuk materi kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Insan Mesra dimanapun berada, insyaallah kita akan membicarakan lagi pada pertemuan ini kali ini berhubung sekarang masih momentum di bulan Rajab dan berada di penghujung Rajab. Tepatnya kalau tanggal 27 Rajab itu kemarin, pas Isra Miraj kemarin ya. Iya. Maka ada baiknya kita pembahasan tentang seputar Isra Miraj. Bagaimana kejadiannya, bagaimana dalam tafsir, bagaimana dalam hadis. Dan nanti tidak menutup kemungkinan juga silahkan yang mau bertanya walaupun di luar materi tidak mengapa. Untuk mempersingkat waktu kita akan memulai, dan sebelum memulai kita sama-sama beristighfar, bersyahadat, nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bersama-sama bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan bersama-sama beristighfar nastaghfirullahaladzim. Semoga Insan Mesra dimanapun berada ataupun semua yang mendengarkan ini, yang live maupun yang ulang, dan semua para alim ulama di seluruh dunia, semoga semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Insan Mesra dimanapun berada, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Miraj. Nah, di apa sih Isra Miraj itu? Isra itu perjalanan di malam hari. Asra yusri isriatan. Nah, itu perjalanan di malam hari. Miraj itu menghadapnya Rasulullah SAW langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isra perjalanan di malam hari, Miraj itu Rasulullah bertemu langsung, berinteraksi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kemudian ada yang telepon? Enggak. Iya, lanjut. Kemudian peristiwa Isra Miraj maka dalam hadis maupun dalam tafsirnya diceritakan juga, maka kita akan bacakan dalam hadis itu.
dulu. Tasdiqu bismillahirrahmanirrahim, tasdiqu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu di Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kisratil Isra'i wa kharaja al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Lama gimana? Gimana? Kita terima Ustaz. Ya, sudah ya. Saya terima dulu Ustaz ya, nanti kita lanjut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Handayani, silahkan Bu Handayani. Yang saya mau pertanyakan Ustaz, ini sudah di luar Di luar tema ya? Iya. Iya. luar tema. Itu di sini di daerah saya, di masjid-masjid itu kalau sembahyang zuhur dan asar dia memakai pembesar suara untuk mengucapkan takbir. Takbir, iya. Iya, sedangkan saya yang saya tahu takbir itu tidak boleh keluar dari suara masjid. Tapi ada ustaz yang kasih saya dan tidak mengapa orang bersuara kalau takbir Pada waktu sholat duhur. Iya, zuhur asar. Duhur dan asar, iya. Iya, kan kalau di waktu-waktu yang tiga waktu ini kan tidak mengapa kalau suara keluar. Tapi ini sembahyang asar, Sholat asar ya. Al-Fatihahnya tidak bersuara, Iya, iya. tapi takbirnya Bersuara. itu menggema, Oh, iya. didengar sampai rumah saya. Sedangkan masjid yang dari rumah saya itu mungkin ada 1 kilo lebih. Iya. Jadi apakah itu tidak sah? Apakah sah Diperbolehkan. atau dan tidak? Iya. Menurut Pak Ustaz, tapi yang pernah kami dengar itu tidak mengapa Iya. diucapkan takbir pada sholat asar dan zuhur. Iya. Tetapi karena Nabi pada waktu melaksanakan sholat begitu, Nabi sakit. Nabi waktu itu sakit, sedangkan siapa imamnya itu belum terlalu mengerti. Jadi Nabi mengucapkan takbir ribut di rumahnya. Tetapi ini terlalu jauh antara masjid dengan rumah saya, sedangkan di rumah saya terlalu keras Kedengaran, kedengarannya, iya, Pak iya. Ustaz. Oke. Jadi saya mau Sudah minta, dimengerti pertanyaannya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Handayani. Gimana Mi? Intinya apa itu? Intinya ada masjid di dekat rumah Iya, beliau iya. ini, setiap sholat azhar, sholat Zuhur. duhur, iya, kan kita tidak perdengarkan ini suara. Tapi kalau dia sebut atau Takbir. dia lagi takbir, itu suaranya diperdengarkan sampai ke rumahnya dia kedengaran. Iya. Pakai mic. Bagaimana ini Ustaz? Ya, memang walaupun sholat sir itu sholat yang tidak disunahkan untuk disuarakan, bersuara. Maka ketika takbir intikal ataupun takbir intikal itu takbir dari perpindahan pergerakan ke pergerakan yang lain. Iya. Maka itu disunahkan untuk bersuara supaya makmumnya tahu, oh dia ruku, oh ini ruku, oh ini sujud. Kalau nggak ada, diam-diam saja, malah nanti orang lihat-lihat mana nih, udah belum, udah ruku belum, udah sujud belum. Maka Iya. imam itu Allahu Akbar bersuara, Allahu Akbar. Ketika pas pertama juga ketika mau sholat pertama, takbirnya disuarakan supaya makmum tahu, Tahu, yang ya. di belakang pun tahu, yang tidak melihat pun tahu, oh ini sudah takbir, Allahu Akbar. Ketika ruku juga Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, terus bersuara, Diperdengarkan. semua, diperdengarkan. Iya. Kecuali sholat sendiri silahkan. Kalau sholat sendiri pelan-pelan nggak apa-apa, Allahu Akbar, sami Allah liman Allah. Yang penting terdengar diri sendiri. Tapi kalau sholatnya berjamaah, karena ada yang ikut, harus mereka juga mendengar. Mendengar, iya. Iya. Seperti itu. Ya, saya rasa jelas sekali jawaban Pak Ustadz untuk pertanyaan Ibu Handayani ya. Oke. Ya. Silahkan Ustadz dilanjut. Ya, kami lanjutkan, kami langsung artinya saja mungkin supaya lebih cepat. Maka Imam Baihaqi mengutarakan hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ketika Rasul pada malam Isra Miraj, ketika Rasul SAW di Isra Mirajkan, lanjut ya atau apa ya? Saya terima ya Ustadz. Iya. Halo.
Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong suara radionya dikecilkan sedikit ya, biar tidak storing. Lagi kecil nih Kanir. Iya, oke silahkan. Bolehkah bertanya Pak Ustaz? Di Silakan. luar tema Pak Ustaz. Di luar tema silahkan. Apakah salat witir bisa diambil langsung 3 rakaat Pak Ustaz atau 21? Atau 21? Iya, iya. Ya. Ya itu. Ada yang mengatakan Pak Ustaz kalau diambil 3 rakaat bisa dibaca hanya 1 ayat pun Qul huwallahu ahad. Iya, Tapi iya. kalau diambil katanya Pak Ustaz 21 bisa 3 kali ayat dibaca Pak Ustaz full. Iya. Mana yang benar itu Pak Ustaz? Apakah dua-duanya bisa diambil atau Iya. Iya Ibu Hesti. rakaat ada yang 21? Iya, iya. Salat witir. Terima kasih Pak Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja Mi ya. Ini Iya. pertanyaannya sholat witir Ibu Wandayani ya. Nah, kalau Iya. salah. Tidak salah itu Ibu Hesti. Esti ya. Apa namanya? Katanya pernah mendengar kalau sholat witir bolehkah langsung 3 atau 2 1. Jadi karena kalau 3 bisa sekalian bacanya Baca iya. kulhu ya. Kulhu Allahu ahad. Iya. Terus kalau 2 bagaimana? Ya secara hukum Bapak Ibu, sholat witir kalau dalam mazhab Syafi'i itu 2 rakaat dulu baru 1 rakaat. Tapi kalau 3 rakaat boleh. Itu mazhab Hanafi sama mazhab Maliki itu 3, langsung 3. Bahkan tayatnya cuma 1 kali. Satu Itu mazhab kali, Hanafi terakhir. ya. Kalau mazhab Syafi'i 2 sama 1. Kenapa 2 sama 1? Karena dalam mazhab Syafi'i itu li tasyabbuhil bil maghrib, karena takutnya itu kalau 3 itu akan serupa dengan sholat maghrib, makanya 2 3. Adapun cara bacanya 2, Bapak 1. Ibu, bacanya mau surat apapun boleh, bahkan bacanya qul huwallahu ahad terus boleh, bahkan bacanya qul a'udzu birabbil nas terus di setiap rakaat boleh. Nah, mau bacanya apapun boleh itu. Enggak harus 2 surat, 3 surat, 1 surat pun boleh, 2 surat, 3 surat boleh. Berapa rakaat pun di setiap rakaat pun boleh. Tinggal kita maunya apa. Iya. Nah, mau baca mana dulu ataupun maunya qul huwallahu ahad saja setiap rakaat silahkan juga. Nah, itu sunnah. Yang salat kan wajibnya itu Al-Fatihahnya saja. Al-Fatihah. Itu. Sudah. Ya, silakan dilanjut Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ketika Sayyidina Aisyah mengatakan ketika Rasulullah SAW malam tersebut di Isra dan Mi'raj kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka ke Sidratul Muntaha, maka pagi-pagi harinya orang-orang sudah menggunjing. Iya. Sudah berbincang-bincang, sudah ribut lah di sekitar orang-orang. Maka orang-orang yang dulunya percaya kepada Nabi, membenarkan Nabi, sebagian mereka murtad, tidak percaya. Iya. Kenapa tidak percaya? Karena secara logika itu Memang tidak mungkin. tidak mungkin. Dari Masjidil Haram dari Masjidil Haram ini dalam hadisnya juga dijelaskan, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya 1 bulan. Oh, itu ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Baitul Maqdis, balik lagi sebelum subuh sudah pulang, bagaimana mungkin? Maka itu orang-orang yang murtad sama orang musyrik juga, orang musyrik maka datang kepada Sayyidina Abu Bakar ngadu, wahai Abu Bakar, halaka bisabika yaz'umu annahu usriya bihi lailatul Baitul Maqdis. Hai Abu Bakar, mereka ngomong kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa kamu tahu, apa kamu percaya ya? Halo? Halo. Iya. Ya. Ada yang masuk rupanya Oh Ustaz. iya. Ya, saya terima ya. Halo? Halo? Sepertinya enggak ini. Enggak kedengeran suaranya. Halo? Ditutup ya. Maaf, ditutup dulu. Ya. Maka orang-orang yang murtad, orang-orang yang musyrik yang tidak percaya itu, kejadian Isra Mi'raj datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya, apa kamu percaya? Apa kamu tahu? Oh ya. Ya, saya masuk kembali. Iya. Ustaz. Iya. Ini masalah tadi yang kembali mengatakan masalah takbir itu. Kalau takbirnya yang dulu yang pernah kami lihat
itu tidak memakai pembesar suara. Tidak memakai Tetapi mic ini- maksudnya. Ya, tapi ini penggemar apa namanya? Dia sholat pakai pembesar suara. Iya. Jadi Suaranya putus-putus Ibu. Iya. Nah, dulunya tidak pernah. Iya. Jadi saya bertanya Pak Ustaz yang saya mau sejelas-jelasnya, bilang apa tidak boleh memakai pembesar suara atau tidak? Kenapa? Oh, hanya itu Kita di rumah, pertanyaannya Ibu Di. yang Iya. sembahyang di rumah itu terganggu juga, Iya. terganggu, sangat terganggu karena suaranya bergema sampai di 2 kilo jauhnya. Jadi Iya. itu saya mau anukan, bagaimana apa bisa atau tidak Pak Ustaz, karena Iya. ya sudah mengganggu lah. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tadi pertanyaannya Ibu ini imam ini memakai mic, suaranya keluar sampai Iya. di luar. Iya. Katanya sangat mengganggu. Iya. Bapak Ibu, itu mic kan salah satu untuk penunjang dakwah. Itu umpama apa namanya, pas sudah sholat ataupun ketika sholat disuarakan supaya orang-orang yang lain tahu, orang yang di luar masjid itu tahu, oh sudah tiba waktu sholat, oh lagi sholat. Ataupun ketika sudah selesai sholat, walaupun sholatnya sholat tidak bersuara, kan biasanya setelah sholat itu zikirnya kadang imam itu dipakai mic supaya apa? Supaya tahu mereka itu terlatih, terbiasa betul. zikir, dan yang di luar pun tahu, oh zikir. Pasti orang itu yang mendengar walaupun tidak biasa sholat, walaupun tidak mengerjakan sholat, ketika dengar asma Allah, lafad Allah, zikir, itu pasti ada terenyuh hati sedikit, walaupun sedikit, pasti oh iya lagi disebut nama-nama Allah, subhanallah, alhamdulillah. Walaupun dia enggak sholat, ketika dengar assalamualaikum, coba pasti kita jawab assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak sholat, walaupun bahkan bukan orang Islam juga terpancing mau jawab salam. Ya itulah hebatnya kalamullah, hebatnya ayat Allah, hebatnya zikir kepada Allah. Itu ketika dipublikasikan, itu ketika orang yang tidak terbiasa pun pasti ada rasa terpancing untuk oh ingat Allah. Adapun volume suaranya mungkin bisa menggema atau apa, bisa saja nanti bisa kasih tahu dengan kepengurusnya, mungkin itu pantulannya itu bassnya atau bagaimana ya, supaya diatur supaya tidak terlalu besar atau bagaimana. Iya. Tapi tidak apa-apa Ustadz ya pakai mic, nggak apa-apa. Tidak apa, itu metode. Andai kan pun tidak pakai mic tidak mengapa. Tapi niatnya imam kalau pakai mic supaya orang terbiasa yang mendengar juga ingat Allah, yang di situ juga supaya ingat Allah. Ya anjuran dalam dakwah itu supaya syiar itu nampak. Gitu. Kalau diam-diam aja, coba habis sholat diam. Orang imamnya bersuara pun masih banyak yang nggak mau zikir, apalagi zikirnya Tapi menurut bersuarakan. tadi Ibu ini sangat mengganggu. Oh, ya mungkin apa terlalu keras atau bagaimana, Iya. bisa saja pengurusnya mungkin lupa ngasih Iya. volumenya belum diatur atau bagaimana, atau ada yang otak-atik ya. Memang kadang sangat mengganggu kalau misalkan volumenya ini Ustadz Kayak udah dikutak-atik. kayak Iya, itu memantul dan sejenisnya. ya, gimana dengan kelanjutan Iya. ini Ustadz? Maka ketika itu orang-orang yang murtad itu bertanya, orang yang musyrik, "Hai Abu Bakar, apa kamu percaya? Apa kamu tahu ada orang yang mengaku tadi malam dia melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Baitul Maqdis sebelum subuh, balik lagi sebelum subuh sebalik lagi." Maka kata Sayyidina Abu Bakar, siapa itu yang melakukan seperti itu? Siapa? Yaitu itu sahabatmu itu yang aku Nabi Muhammad itu. Oh iya, kalau yang melakukan Nabi Muhammad, kalau yang melakukannya peristiwa tersebut terjadi kepada Nabi Muhammad, saya mempercayainya 100%, lebih percaya. Kami mempercayai kabar dari langit siang malam kapanpun percaya. Bahkan saya lebih percaya daripada perjalanan yang lebih jauh daripada itu. Maka Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. As-Siddiq itu orang yang mempercayai.
Maka as-siddiq itu orang yang percaya. Maksudnya orang yang pertama kali mempercayai kejadian Isra Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Maka orang Yahudi pun ngomong, bukan kan ata fi lailati hadhihi masirata syahrin wa raja'a fi lailatin. Dalam riwayat yang lain ya, riwayat yang lain dari sahabat Sayyidina Anas, padahal itu perjalanannya 1 bulan, kok itu bisa ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan, tapi kok itu ditambah lagi ke Sidratul Muntaha, balik lagi sebelum sebelum subuh. Maka kata Sayyidina Bakar, pokoknya saya percaya karena itu yang melakukan Rasulullah. Kami percaya terhadap kabar dari langit, maksud dari Allah, siang malam apapun itu karena kejadiannya Rasulullah. Maka saya percaya, bahkan perjalanan yang lebih jauh daripada itu saya lebih percaya lagi. Itulah imannya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Maka Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq dijuluki as-Siddiq, orang yang mempercayai. Orang yang pertama kali percaya terhadap kejadian Isra Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Kalau secara logika itu gimana? Kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis itu 1 bulan. Ini kok cuma sesaat saja, bolak-balik sampai ke Sidratul Muntaha, sebelum subuh sudah kembali lagi. Sekarang juga ada kendaraan kan, pesawat, coba dari sini 10 jam ya, kurang lebih 10 jam atau 9 jam. Sama seperti ke Pakistan juga, dari sini ke Pakistan 8 jam. Nah itu bisa cepat, padahal coba kalau berjalan sendiri nggak bisa. Bisa juga dilogikakan seperti ini Bapak Ibu. Contohnya kita mau berperjalanan nih, yang kota yang dekat saja dengan Parepare, kurang lebih 1 jam, berarti ke sini Baru ya, di kota pusat Barunya, Kabupaten Baru, di kantor Bupati Baru. Dari sini ke sana itu kurang, dari Parepare ke sana kantor Bupati Baru kurang lebih 1 jam ya. Iya. 1 jam. Kita mau pergi ke sana, kita perlu tanda tangan yang manual langsung. Maka kita berangkat jam 8. Kemudian pakai jas. Ternyata di jas tersebut ada semutnya, masih hidup, dipakai. Setelah itu datang ke Baru, tanda tangan langsung di kantor Bupati, balik lagi dari kan sampai ke sana jam 9. Setelah tanda tangan, balik lagi ke Parepare, dari sana jam 9 ke sini jam 10. Maka jaketnya itu jasnya ditaruh lagi di hanger. Pasti taruh, semutnya keluar. Wahai semutnya keluar tadi, maka semut ini yang tadi ikut bersama kita ke Kabupaten Baru, perjalanan bolak-balik 2 jam, ngomong ke yang lain, wahai sekalian semut, saya tadi melakukan perjalanan ke Baru, Kabupaten Baru, bolak-balik cuma 2 jam. Maka ini pasti semut yang lain ini tidak percaya. Masa kamu kecil-kecil seperti itu? Nah, nggak mungkin. Padahal semut tersebut ikut bersama kita. Itu contohnya Nabi, Bapak Ibu. Kalau Nabi sendiri pakai unta ataupun jalan kaki nggak mungkin, karena perjalanannya 1 bulan. Tapi karena Rasulullah diperjalankan itu terima beres, kayak semut tadi diperjalankan, maka terima beres. Iya, saya mencoba menyapa dulu teman-teman atau insan mesra yang sudah gabung di Facebook. Ada Eda Andista Putri, terima kasih mendengarkan mesra. Kemudian Bu Hajrana Umar, Bismillah, tabe izin menyimak mendengarkan Ustaz bersama Umi Mira. Ya, makasih. Selanjutnya ada Masir Lewa di Jakarta, hadir menyimak. Ya, makasih untuk Masir Lewa yang ada di Jakarta mengikuti acara kita ini melalui Facebook. Ya, silakan Ustaz. Kemudian dikisahkan juga di dalam kitab Khazinatul Asrar. Itu Khazinatul Asrar. Lama usriya bihi syahada malakutas samawati bi asriha wa ibadati sakaniya minal malaikati fastaghfaru alaihi salatu wassalam. Ghibdatu dzalika li ummati fajama Allahu lahu fi shalawatil khamsi ibadatul malaikati kulluha li anna minhum man huwa qaimun wa minhum man huwa raki'un wa minhum man huwa sajidun hamidun wa musabbihun wa ghairu dzalik fa'atahu Allah taala ujuru ibadati samawati li ummati idza aqamu shalawatil khamsi. Jadi ketika Rasulullah SAW di Isra dan Mi'raj kan, Rasulullah diperlihatkan surga, bagaimana kenikmatan-kenikmatannya untuk ahlinya siapa, neraka tentang siksaannya apa, semua diperlihatkan. Maka kan terkadang kita ada yang bertanya, Ustaz, kenapa itu Ustaz itu menceritakan surga neraka? Apa memang sudah ke sana atau gimana? Bukan Bapak Ibu, itu diceritakan dalam hadis. Terus siapa? Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan surga dan neraka dan sejenisnya bagaimana. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada umatnya, menyampaikan kepada para sahabat
Ya itu dalam hadisnya seperti ini, seperti itu, surga ini neraka itu seperti ini, seperti itu. Jadi bukan berarti ustaz tersebut sudah sampai ke surga ataupun neraka, bukan. Nah, ini Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka berserta isi-isinya, yang disiksa yang apa dan sejenisnya. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan para malaikat. Malaikat kan sifatnya taat. Ada yang sebagai mereka ibadahnya cuma berdiri terus sampai hari kiamat. Ada yang ibadahnya dia ruku terus sampai hari kiamat. Ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Ada yang bertasbih terus subhanallah sampai hari kiamat. Ada yang memuji Allah hamidun, bermuji Allah sampai hari kiamat, alhamdulillah wa musabbihun, bertasbih, bertahlil, dan semuanya. Ada malaikat itu yang menjaga arsy sampai hari kiamat, penjaga arsy saja. Ada yang malaikat menjaga air hujan sampai hari kiamat, menjaga air hujan, dan seterusnya. Maka Rasulullah berharap, kalau saja ini amalan-amalan para malaikat seperti ini juga bisa diamalkan kepada umat. Saya pengen sekali umatku pun bisa mengamalkan amalan-amalan ibadahnya para malaikat. Gitu. Ya, saya terima Ustaz ya. Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya. Halo, dengan siapa, di mana Pak? Saya dari Pak Rasak di Capagalung. Oh, Pak Rasak di Capagalung. Silahkan Pak Rasak dengan pertanyaannya. Ya, yang saya mau tanya sama Pak Ustaz, kenapa tidak ada sembahyang sunat Sholat sesudah sunat. sembahyang asar? Sholat asar. Kami mohon penjelasan. Ya, kami mohon penjelasan. Ya. Itu saja. Ya, terima kasih. Makasih Pak Rasak di Capagalung. Ya, ke Pak Razak di Capagalung, terima kasih pertanyaannya. Inti pertanyaannya, kenapa setelah sholat asar tidak ada sholat sunnah? Salat sunnah. Jadi Ba'diyah. salah satu kan waktu-waktu yang dibolehkan sholat ada, dan waktu-waktu yang tidak dibolehkan sholat itu diantaranya setelah sholat asar bagi orang yang sudah melaksanakan sholat asar. Nah, jadi nggak boleh sholat sunnah yang lainnya. Larangan apa? Kenapa seperti itu? Karena memang larangannya seperti itu. Amrun ta'abudiyun itu adalah perintahnya seperti itu. Contohnya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya, memang perintahnya 2 rakaat. Nah, nggak boleh lebih. Terus kenapa setelah sholat asar tidak boleh? Ya memang Rasulullah pun melarang. Dalam hadisnya kemarin kan di waktu-waktu yang dilarang sholat sudah. Mungkin iya. Nanti Pak Razak bisa di-scroll, dilihat di bab tentang larangan-larangan waktu sholat ataupun waktu-waktu yang diharamkan melaksanakan sholat. Di YouTube-nya Radio Mesra ada pembahasannya itu. Nah, itu waktunya, kalau dibuka lagi nanti lama lagi. Nah, intinya jadi salah satu waktu yang dilarang sholat itu diantaranya setelah sholat asar. Kalau dia sudah melaksanakan sholat asar. Ya. Nah, kecuali kodo, silahkan setelah sholat asar Bapak Ibu, mungkin kita ada kodo. Kayaknya waktu kemarin, 2 hari kemarin atau 1 hari kemarin saya belum melaksanakan sholat isya, silahkan mau kodonya setelah sholat asar boleh. Ataupun sholat zuhur belum, saya mau kodonya setelah sholat asar, silahkan. Kecuali sholat kodo ya Ustaz ya. Oh, kodo boleh. Seperti itu. Sudah ya? Iya. Kita cukup, kami kira cukup, dan kami akan lanjut. Kalau tidak ini lagi bisa telepon lagi Bapak Ibu. Nah, maka Rasulullah berkeinginan ibadah-ibadah yang para malaikat tersebut pun bisa dilakukan oleh umatnya Rasulullah SAW. Iya. Umatnya ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang bertasbih, takbir, tahlil terus. Fa'atallahu ta'ala ujura ibadati ahli samawati li ummati idza qamu shalawatil khamsi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala-pahala ibadah seluruh para malaikat terkumpulkan apabila umatnya tersebut melaksanakan sholat 5 waktu. Karena dalam sholat 5 waktu ada rukunya, ibadah para malaikat, ada sujud, ada berdiri. Ini salah satu ibadahnya para malaikat. Ada bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, subhanallahnya ada, bertakbirnya ada. Nah, itu salah satu ibadahnya para malaikat. Maka dengan melakukan sholat 5 waktu, kita sama dengan pahalanya melaksanakan ibadahnya para malaikat. Iya. Seperti itu keuntungannya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam tafsir Ibnu Katsir kami bawa kitabnya juga, tafsir Hasyiah Sawi, syarahnya, hasyiahnya kitab Jalalain, tafsir Jalalain. Kemudian dalam kitab tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah kami dulu dipelajari pas tahun 2013, tafsir Hasyiah Jalalain, tafsir Hasyiah Sawi, tafsir Munir,
tafsir Ibnu Katsir dan Safwatul Tafsir dan seterusnya, itu dijelaskan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul alim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Di sini kenapa tidak nabinya, tidak rasulnya, lafadznya kok hambanya? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, tidak nabinya, tidak rasulnya. Apa maksudnya hamba? Seorang hamba, Bapak Ibu, maka seorang hamba itu sifatnya taat, ya. Pasti seorang hamba sifatnya taat. Kalau kita ini, kita, oh saya juga hamba ya, hamba Allah ya Ustaz, kami juga hamba Allah. Masalahnya kita ngaku hamba, diakui tidak sama Allah? Diakui tidak? Kalau kita nih, oh saya masih Stein Ustaz, oh iya, tapi Stein ngakuin tidak bahwa kita ini mahasiswa Stein. Nah ini contohnya Rasulullah. Rasul ini seorang hamba dan hambanya ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini subhanalladzi asra bi 'abdi, yang Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba. Sifat seorang hamba adalah taat. Rasulullah tidak mungkin maksiat, tidak mungkin berdosa. Ini Rasulullah seorang hamba bi 'abdihi, itu sifatnya. Kemudian biruhihi wa jasadihi. Rasulullah Isra Miraj dengan ruh dan jasadnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, kemudian apa hikmahnya sih? Hikmahnya wal hikmatu fi israhi ila Baitul Maqdis minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis. Hikmahnya apa? Hikmahnya diperjalankan di Isra Mirajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kok tidak langsung saja dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha? Ini hikmahnya apa? Nah, itu kami artikan saja karena waktu 10 menit lagi, 11 menit lagi, langsung Indonesia saja, artinya saja. Itu hikmahnya diantaranya supaya umat tahu. Kenapa? Karena salah satu tempat yang paling mulia adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Maka Rasulullah mendatangi Palestina, Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa dengan kakinya langsung, Rasulullah langsung menapaki di sana, datang di sana supaya ada keberkahan. Kenapa? Karena akhir zaman nanti, karena nanti padang mahsyar, karena setelah hari kiamat semua umat dibangkitkan itu di sana semuanya. Dibangkitkan, awal mula dibangkitkan di sana semua. Dan wa makan ruhil anbiya wal mursalin, dan tempat ruh-ruhnya para nabi dan para rasul terdahulu, tempat ruh-ruhnya orang beriman terdahulu di sana semua. Nabi diturunkan kebanyakan di sana semua. Tempat wahyu pertama diturunkan di sana semua. Nabi-nabi menerima wahyu semuanya itu di sana semua. Tempat rahmat pertama kali di sana diturunkan semuanya. Nah, itu istimewanya Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika datang ke sana mengimami ruh-ruhnya para nabi dan para rasul terdahulu, mengimami ruh-ruhnya orang beriman terdahulu. Ustaz, bukannya sholat itu setelah Isra Miraj? Itu kan sebelum Isra Miraj. Ay sholat tahiyatul masjid. Maksudnya sholat tahiyatul masjid, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis apa sih namanya? Kenapa nama Masjidil Aqsa Baitul Maqdis? Baitul Maqdis, bait itu rumah, Maqdis itu yang disucikan. Rumah yang disucikan. Iya. Apa sih hikmahnya? Maka dalam tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah ataupun Ibnu Katsir ya ataupun Hasyiah Sawi dijelaskan karena liidhafati sifatihi, karena disifati terhadap penamaan tersebut. Kenapa? Karena min awali dunia lam ya'bud sonamun qattun hatta yaumal qiyamati hatalan. Karena Masjidil Aqsa pertama kali dibuat sampai hari kiamat, sampai sekarang sampai hari kiamat tidak ada orang yang menyembah selain Allah, tidak ada yang menyembah patung berhala sampai hari kiamat, tidak ada. Maka namanya Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Nama Masjidil Aqsa nama lainnya. Tapi sebaliknya coba Ka'bah dulunya kan di dalam Ka'bah ada patung-patung berhala banyak. Orang-orang jahiliyah menyembah di dalam patung berhala. Tapi Baitul Maqdis dari semenjak dibangun oleh Nabi Adam pertama kali dibangun sampai hari kiamat tidak ada orang yang menyembah selain Allah, tidak ada yang menyembah patung berhala dan sejenisnya sampai hari kiamat. Wa awalu man bana Adamu alaihi salatu wasalam badal kabati arba'ina salat. Yaitu dan awal mula pertama kali yang dibangun di permukaan bumi oleh Nabi Adam adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Nah, itu awal mula 40 tahun setelah membangun Ka'bah. Berarti Nabi Adam membangun Ka'bah dulu. Membangun Ka'bah, baru setelah
40 tahun membangun Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina. Oh Ustaz, bukannya Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim melanjutkan. Karena yang pertama kali bangun Nabi Adam, kemudian nabi-nabi setelahnya merawatnya, melanjutkan. Seperti kita mungkin Masjid Raya ada renovasi, tambahannya lagi. Kalau dulunya mungkin bangunan itu saja, atau masjid mana kita pengurus A, nanti ganti pengurus lagi, ada penambahan, ada ini. Nah, itu awal mula yang membangun Ka'bah Nabi Adam. Kemudian nabi setelahnya merawatnya, menambah lagi bangunan dan seterusnya. Itu Baitul Maqdis. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran bagi kita. Nah, ini Rasulullah menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah-ibadah lain tidak perlu itu Rasulullah disuruh menghadap. Ibadah haji, ibadah umroh, ibadah sedekah, ibadah zikir, ibadah berbuat baik, ibadah apapun itu, ibadah menyantuni anak yatim, fakir, miskin, apa semua, tidak perlu Rasulullah disuruh menghadap kepada Allah. Cukup diwahyukan melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada para sahabat menyampaikan kepada orang setelah, dan seterusnya. Cukup ini. Tapi satu perkara ini saja, sholat Rasulullah disuruh menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini perkara yang lebih penting di atas yang penting. Kita saja kalau disuruh menghadap ini ke komisi pemilu, karena yang menjelang pemilu ini pasti ada sesuatu yang penting. Kita disuruh menghadap camat, ada sesuatu yang penting. Suruh menghadap presiden, lebih penting lagi. Camat, bupati, lebih penting lagi. Disuruh menghadap ke gubernur, ke presiden, lebih penting lagi. Nah, ini Rasulullah Bapak Ibu disuruh menghadap, bukan menghadap ke PBB, bukan disuruh menghadap ke UNESCO, tapi disuruh menghadap kepada pimpinan raja di raja, pimpinan seluruh alam jagat raya, semuanya dipimpin, yaitu suruh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sesuatu yang lebih penting. Maka kita seharusnya menghargai pengorbanan beliau kita dengan menjaga sholat 5 waktu. Walaupun kita Bapak Ibu mungkin kita naik pesawat dari sini ke Mekah Madinah kurang lebih 10 jam atau 9 jam, kami pun dulu merasakan. Dan ketika kami ke Pakistan juga itu 8 jam. Kemudian kebetulan pulangnya itu kami keliling dulu dari Pakistan ke Dubai 2 jam. Dari Dubai ke Hong Kong 8 jam. Dari Hong Kong ke Indonesia 8 jam. Itu walaupun makannya Bapak Ibu, makannya 2 kali, snacknya 2 kali, minumannya 2 kali, pilih-pilih terserah. Pramugaranya menawarkan, "Are you Muslim? Apakah Muslim?" Kalau Muslim maka makanannya kan sendiri dia. Kalau bukan daging, kalau mereka daging, kalau kita ikan dan sejenisnya apa semua. Nah, ya walaupun di atas 2 kali makan, 2 kali minuman pilihan, 2 kali snack macam-macam. Nah, tapi walaupun di sana seperti itu, apa kita tidak capek duduk saja di atas di pesawat? Capek Bapak Ibu. Ketika sudah turun nyampe bumi, alhamdulillah enak, bebas semua. Itu Rasulullah Bapak Ibu. Kalau kita bayangkan, walaupun Rasulullah tidak ngomong capek, apa kita tidak merasakan? Maksudnya apa kita tidak menghargai pengorbanan beliau? Beliau capek-capek ke sana menghadap, disuruh menjaga sholat 5 waktu, menyampaikan kepada umatnya untuk menjaga sholat 5 waktu. Berarti kita kalau tidak menjaga sholat 5 waktu, berarti kita tidak menghargai pengorbanan Nabi. Semoga kita semuanya di sini yang mendengarkan maupun yang live maupun yang mendengarkan siaran ulang, semuanya kita termasuk yang Allah kuatkan untuk menjaga sholat 5 waktu. Dan semoga kita sampai akhir hayat menjaga sholat 5 waktu, karena Nabi pun sampai akhir hayat menjaga sholat 5 waktu. Ketika sakit juga, yang disuruh jadi imam Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah sholat duduk. Nah, ini menunjukkan apa? Betapa pentingnya sholat dalam keadaan apapun. Jaga sholat. Ketika sakit baring, tidak bisa baring, duduk, tidak bisa duduk, pokoknya sholat. Dengan isyarat mata. Yang penting jaga sholat. Insya Allah selamat dunia maupun akhirat. Iya. Justru ini Ustaz banyak yang lalai ya. Iya. Banyak yang lalai dengan sholat ini. Padahal cuma sebentar. Makanya itu ketika dalam hadis-hadis yang lain, Nabi Musa ini kan cuma dipotong secara global-globalnya saja. Nabi Musa menanya Nabi Ibrahim, Nabi ini menanya, berapa itu sholat? 50? Enggak mungkin, enggak kuat itu, umat saya aja umurnya panjang-panjang, enggak bisa ibadah seperti itu. Kurangi 5 terus sampai 5 pun diprotes Nabi Musa, enggak kuat itu umatmu. Kami aja, kata Nabi Musa, umat kami ini umurnya panjang-panjang, ibadah, kalau ibadah sujud bajunya sampai cekung, kalau sujud langsung cahayanya nyampe ke langit. Itu umat-umat terdahulu, karena saking betul-betul fokus, tawajuh, khusyuk.
umat-umat terdahulu umurnya panjang dan ibadahnya kuat-kuat. Nah, kalau kita juga cahayanya langsung keluar cahaya juga bangun tidur, tapi sebelum tidur sama bangun tidur keluar cahaya, tapi bukan cahaya amalan nurnya, tapi cahaya HP. Ya, itu maka terbuktikan sekarang kata-kata Rasulullah, oh saya malu lah minta dikurangin dispensasi lagi bolak-balik, udah 5 aja nggak apa-apa. Nah, 5 pun menyamai 50 kali sholat. Nah, tapi ternyata bukti juga kan, walaupun cuma 5 padahal kali. masih banyak yang susah, maksudnya kayak berat. Kayak berat. Susah semoga, karena hati yang digerakkan kan. Iya. Semoga kita semua istiqomahkan. Iya. Jadi intinya dengan perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menerima wahyu, yaitu perintah sholat kepada umatnya ya. Mudah-mudahan dengan amalan yang satu itu Ustaz akan memperbaiki kehidupan, akan memperbaiki amalan-amalan kita selanjutnya Ustaz ya. Iya. Masih ada 2 menit lagi nih Ustaz waktu kita. Ya, 2 menit lagi mungkin kami akan sampaikan, yaitu nanti pekan depan kita memulai lagi sesuai pembahasannya, sesuai urutannya, yaitu bab tentang ada sedikit lagi itu seputar azan yang kesunahan-kesunahannya, kemudian lanjut ke bab sholat. Bab sholat. Sebentar Ustaz, saya hampir lupa ini. Benar-benar hampir lupa. Ini kan bulan Rajab tinggal 2 hari lagi Ustaz ya. Hari ini dan besok. Nah, saya sempat dititipi tadi pertanyaan dari teman di masjid. Katanya tinggal 1 hari ini apakah kita masih bisa pergunakan untuk puasa, mengingat itu hari Sabtu. Biasanya kan puasa sunat itu Senin Kamis, besok hari Sabtu. Gimana nih Ustaz? Boleh Bapak Ibu, puasa kapan pun boleh, yang penting bukan di hari-hari yang diharamkan sholat. Yaitu kapan hari yang diharamkan sholat? Yaitu ayam tasyriqi, talatat ayam tasyriqi wa idani, 5 saja, 5 hari yang diharamkan berpuasa. Yaitu kapan? 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri 1 hari, hari hanya. Idul Adha 1 hari, hari hanya, dan ditambah 3 hari tasyrik. Nah, ini 5 hari tersebut diharamkan berpuasa. Selain itu silahkan, sunnah semua. Boleh berpuasa. Gitu. Iya. Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Mudah-mudahan tetangga saya lagi dengar itu. Tadi sempat titip pertanyaan di masjid. Insya Allah semuanya. Sepertinya waktu yang akan segera memisahkan kita saat ini. Terima kasih untuk semua yang sudah gabung di Facebook, mengikuti kami melalui Facebook. Terima kasih tadi juga untuk ibu bapak penanya yang gabung di layanan telepon kita. Insya Allah apa yang kita dengarkan hari ini insya Allah berbuahkan manfaat, dan insya Allah ada pahala di dalamnya untuk mengikuti kajian-kajian Islam di 102,8 Mesra FM bersama Ustaz Rosidin yang selalu setia menemani kita setiap hari Jumatnya. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya hari ini, insya Allah manfaat. Mudah-mudahan hari Jumat berikut kita kembali ke ini bab azan. Sepertinya masih ada yang tertinggal. Mudah-mudahan diberi kesehatan, kita bisa ketemu lagi di Jumat berikut. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih mendengar